hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus,
Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah bagi kami, Roh Kudus Tuhan membuat kami semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, lalu kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Lukas 12, kita baca ayatnya yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus sungguh-sungguh waspada terhadap keinginan hati kita akan kekayaan dunia. Sebab apabila kita tidak mewaspadainya, maka akibatnya yang terjadi kemudian dari berbagai keinginan-keinginan yang timbul di dalam hati kita tersebut adalah mata hati rohani kita semakin hari akan semakin dibutakan oleh kekayaan dunia tersebut. Saudara, jika mata hati rohani kita telah dibutakan oleh kekayaan dunia, maka hal itu akan membuat atau menjadikan kita sebagai orang yang tamak. Saudaraku, ketamakan itu biasanya timbul dari ambisi, keinginan hati yang tidak dapat dibendung karena ingin memiliki kekayaan dunia. Saudaraku, sebagai orang percaya kita harus tetap sadar bahwa hidup kita tidaklah tergantung terhadap kekayaan tersebut. Karena kekayaan itu tidak akan dapat membawa kita ke sorga, tidak bisa. Itulah kenapa firman Tuhan menasihatkan kita supaya kita harus berjaga-jaga dan waspada terhadap kekayaan. Itulah kenapa pada kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu, kalimat ini sesungguhnya sedang berbicara bukan tentang kehidupan saat ini, akan tetapi kalimat ini sedang menunjuk kepada kehidupan yang akan datang atau kehidupan di kekekalan. Nah, saudaraku, di dalam kebenaran ini Tuhan Yesus mengingatkan kita karena Tuhan Yesus tahu benar akan bahayanya bila orang percaya terpikat dengan keinginan kekayaan dunia. Akhirnya akan berdampak pada kebinasaan. Itulah kenapa Tuhan Yesus juga menyampaikan hal ini kepada murid-muridnya, seperti yang ditulis di dalam Matius 19 ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Bahkan pada ayat firman Tuhan yang lain, firman Tuhan katakan lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi sekali lagi kita harus memahami benar bahwa kebenaran ini tidak sedang berbicara tentang hidup hari ini. Sekali lagi, kebenaran ini tidak sedang berbicara tentang hidup hari ini, tetapi sedang menunjuk kepada kehidupan kekal. Itulah kenapa firman Tuhan katakan sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku, ketika kita mengerti benar akan kebenaran ini, seharusnya kita tidak boleh menjadi orang yang masa bodoh. Kita tidak boleh menutup mata terhadap kebenaran ini. Karena kalau kita tidak memperhatikan kebenaran ini secara serius, kita tidak memperhatikan kebenaran ini dengan benar, maka pada akhirnya mata hati rohani kita akan tertutup oleh ambisi dan keinginan kita yang selalu ingin memiliki kekayaan dunia.
Dan sekali lagi, saya harus berkata dengan jujur bahwa ini sangat berbahaya kalau kita tidak benar-benar memperhatikan kebenaran ini secara serius. Itulah kenapa kita harus mewaspadai akan hal ini. Karena kekayaan dunia sesungguhnya memiliki tipu daya yang sangat kuat. Kalau kita tidak menyadarinya, kita akan tertipu, ya, dan kita akan terjebak di dalamnya. Dan itulah yang akan membuat mata hati rohani kita semakin buta. Saudara, kalau orang percaya sudah tidak mampu melihat lagi akan kebenaran Allah secara benar, maka seperti yang firman Tuhan katakan, Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Dan itulah yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat firman Tuhan yang lain pun kita diperingatkan. 1 Timotius pasal 6 ayat 9, firman Tuhan katakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, perhatikan itu. Kalau saat ini saudara sedang menikmati kelimpahan hidup, ya, kekayaan hidup yang berkecukupan, ingat baik, jangan sampai mata hatimu, saudaraku, dibutakan oleh berbagai kekayaan dunia tersebut. Itulah kenapa kita juga dinasihatkan firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat 4 dan ayat yang kelima. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kita harus benar-benar sadar bahwa kekayaan dan kenikmatan hidup dunia bukan segala-galanya, tetapi hati yang mengasihi Allah Bapa di sorga, hati yang hidup takut akan Allah, hati yang mau sungguh-sungguh hidup melakukan kehendak Allah, itu yang lebih bernilai tinggi daripada semua kekayaan dunia yang ada saat ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini semakin menyadarkan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak lagi terpikat dengan kekayaan dunia yang kita miliki, dengan kesenangan-kesenangan dunia yang ditawarkan kepada kita, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami menyadari sungguh bahwa selama ini hati kami seringkali ditujukan kepada berbagai kesenangan hidup dunia yang ingin kami nikmati. Bapa, maafkan ketidaktepatan hidup kami. Saat ini kami menyadari sungguh bahwa satu-satunya kebutuhan hidup yang terutama di dalam kehidupan kami adalah bagaimana kami hidup dan melakukan akan kehendak-Mu, ya Allah. Sehingga di dalam kehidupan kami, mata hati rohani kami tidak lagi dibutakan, kami tidak lagi menjadi orang yang tamak, tetapi kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu dan melakukan kehendak-Mu sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.